Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan penting yang kita harus ajukan selalu dan terus kita evaluasi dalam diri kita adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Sejatinya kita ini diciptakan untuk apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan kita ini ada 3. Yang pertama adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba. Menghamba itu adalah ketundukan total. Ketundukan total. Ketundukan itu adalah memenuhi perintah dan menjauhi larangan. Jadi seorang hamba itu semakin tinggi kalau dia semakin taat. Kalau dia semakin membantah, itu tingkat penghambaannya itu rendah. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ingin menjadikan Allah menjadikan kita manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah itu adalah orang yang bertugas untuk mengatur, ya, menjaga, melestarikan, mengembangkan dunia ini. Itu tugasnya. Ya, harus dikembangkan, harus dijaga, tidak boleh dirusak. Dan tugas itu disesuaikan dengan potensinya. Potensi masing-masing yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dititipkan atau dititipi itu potensi. Ada potensinya memimpin, ada potensinya menjadi pedagang, ada potensinya menjadi olahragawan, ada potensinya dia guru, ada potensinya dosen, ada potensinya dia petani, nelayan. Ya, semuanya memiliki potensi yang berbeda-beda satu sama lain, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur bumi dan isinya. Ini dibutuhkan orang atau manusia dengan berbagai potensinya. Maka nanti dititipkan satu-satu. Ini ya. Maka kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan posisi kita sebagai khalifah, dan itu diwujudkan dalam profesi kita. Profesi masing-masing. Jadi di dalam profesi masing-masing itulah yang kemudian kita menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kita menjadi orang terbaik di bidang kita. Kalau jadi guru, ya guru terbaik, guru teladan. Menjadi dosen juga demikian. Menjadi pemimpin yang seadil-adilnya. Ya, itu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu adalah tugas kita memenangkan nilai. Ini nanti akan kita bicarakan. Memenangkan nilai-nilai Islam.
liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Jadi nilai-nilai Islam ini harus menang atas nilai-nilai yang lain. Karena yang paling benar, ya begitu, yang benar ataupun yang baik itu hanya nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang lain itu tidak benar dan tidak benar dan tidak baik. Ya. Kalaupun ada kebaikan di dalam agama-agama lain, itu sejatinya bagian daripada nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ngaji ya di Al-Baqarah. Tadi saya sudah bacakan. Ada 3 nilai utamanya. Ya. Satu namanya nilai ketakwaan. Yang kedua adalah nilai kekafiran. Yang ketiga adalah nilai kemunafikan. Nanti orang yang berpegang kepada nilai-nilai Islam itu disebut dengan orang mukmin, dan kalau menjalankan nilai-nilai yang ada di dalamnya itu namanya orang bertakwa. Nah, takwa itulah nanti yang bisa menjadi bekal untuk kita menghadap Allah. Jadi kita diciptakan, innalillahi, diciptakan oleh Allah, wa inna ilaihi rajiun, nanti akan kita menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba tadi, dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifah dan memenangkan nilai itu dengan bekal bertakwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Jadi bekal yang terbaik untuk menghadap Allah itu adalah takwa. Ya. Orang yang bertakwa nanti akhirnya akan beruntung. Orang yang memiliki bekal takwa itu nanti ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah berada pada jalan yang ditetapkan oleh Allah. Jalan yang benar, jalan yang lurus, itu orang-orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Mereka ini orang-orang yang beruntung. Ya, orang yang lurus sesuai dengan jalan yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua adalah mereka ini nanti akhirnya akan beruntung. Jadi orang yang beruntung itu ya nanti orang yang bertakwa. Sementara orang-orang yang memegang nilai-nilai kekafiran itu innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawat wa lahum 'adzabun alim. Ya, mereka pada akhirnya nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, memiliki atau mendapatkan siksaan yang pedih. Ya, itu akhir daripada nilai. Alladzina ishtarawu dhalala bil huda. Mereka ini menukar, ya, mereka ini menukar kebenaran dengan hidayah Allah. Ulaikal ladzina ishtarawu dhalala bil huda. Jadi mereka punya kebenaran, punya hidayat, ditukar dengan ad-dhalalah, dengan kesesatan. Ya. Fama rabihat tijaratuhum. Mereka tidak akan pernah beruntung dalam perniagaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini adalah perniagaan. Hidup kita ini adalah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang jual beli itu pasti mencari untung. Ya. Kalau tidak untung ya rugi. Ya. Jadi hidupnya orang munafik itu rugi. Ya, hidupnya orang munafik itu berakhir dengan kerugian. Kenapa begitu? Karena menukar ya kebenaran, hidayah dengan kesesatan. Nah, ini 3 nilai ini berperang di dalam diri kita. Berperang di dalam diri kita. Kalau berpegang teguh, ya benar-benar berpegang teguh kepada nilai-nilai iman, dia orang-orang yang beriman dan menyatakan dirinya. Tapi kalau tidak mau,
maka dia adalah orang-orang yang kafir dan memegang nilai-nilai kekafiran. Iya. Kalau dia tidak menyatakan, tapi kemudian memegang, nah itu kadang-kadang kita tidak menyatakan bahwa kita ini kafir, tapi nilai-nilai kekafiran kadang-kadang kita pakai. Iya, kita pakai. Kadang-kadang orang-orang yang bukan Muslim itu juga kadang-kadang memakai nilai-nilai kebaikan. Yang sebenarnya nilai-nilai kebaikan dan sebagian daripada kebenarannya itu adalah nilai-nilai Islam. Ya, seperti itu. Dan kadang-kadang di dalam diri kita itu ada juga nilai kemunafikan. Ya, nilai kemunafikan. Di antara nilai kemunafikan itu adalah kebohongan. Jadi kalau kita bohong, ya, ayatul munafiki salasun. Ayatul munafiki salasun. Nah, itu di antara tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Ya, kalau berbicara itu bohong. Nah, ketika kita berbohong itu sebenarnya kita sedang menggunakan atau memakai nilai kemunafikan. Ya. Kalau orang munafik itu sudah pasti setiap kali ngomong itu bohong. Bedanya. Kalau orang yang disebut orang munafik itu adalah orang yang kalau berbicara pasti bohong. Kalau dikasih amanat pasti khianat. Enggak menjalankan. Itu orang munafik. Tapi kalau kadang-kadang bohong, kadang-kadang tidak. Nah, kadang-kadang bohong itu berarti kita kadang-kadang memakai nilai kemunafikan. Kadang-kadang. Jadi itu perang kadang-kadang. Ini harus bohong atau enggak? Kalau enggak bohong, enggak laku dagangan kita. Kalau kita bohong, enggak laku. Kalau kita enggak bohong, kalau kita bohong, laku. Kalau kita enggak bohong, enggak laku. Waduh, itu perang itu terus-menerus setiap hari itu. Setiap hari itu ya perang terus. Nah itu setiap hari di dalam diri kita 3 nilai itu berperang. Ya, berperang. Nah yang menang, yang untung adalah yang berpegang terus-menerus kepada nilai ketakwaan. Apa itu nilai ketakwaan? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang gaib. Yang gaib ini adalah kepada Allah. Jadi memiliki keteguhan keimanan, keyakinannya teguh. Teguh itu tetap konsisten, tidak berubah-ubah. Ya, kadang-kadang kita itu di dalam kondisi tertentu, misalnya kalau di dalam kondisi kita punya uang, ya itu mungkin kalau diserai sebagai bendahara, tapi kita punya uang begitu, itu mungkin lurus. Tapi dalam kondisi kadang-kadang kita tidak punya uang, kayak butuh di depan kita ada uang, belum tentu bisa bertahan. Itu yang disebut dengan keteguhan. Ya, keteguhan. Ini kalau keteguhan ini luar biasa dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu digoda oleh perempuan yang kaya raya, cantik. Cantik se-Mesir itu saat itu ya Zulaiha itu. Ya, punya kedudukan. Nasabnya juga sangat top, bangsawan. Lalu menggoda Nabi Yusuf dan memiliki kekuasaan. Jadi Nabi Yusuf itu menghadapi godaan dan menghadapi tekanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang bisa menghancurkan keyakinan kita, keimanan kita itu 2. Satu godaan. Nah godaan ini kerjaannya setan. Godaan ini dimainkan oleh setan. Tekanan dimainkan oleh manusia. Biasanya yang memiliki kekuasaan, dia menekan. Misalnya begitu. Itu dua-duanya. Nah,
Nabi Yusuf menghadapi godaan seorang wanita. Itu dipanggil Nabi Yusuf itu. Dipanggil ke kamarnya. Dan kamarnya itu ada 7 pintu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wa ghulliqatil abwabu. Al-abwab itu jamak bab. Jamak itu lebih dari 3. Jamak itu 3 lebih. Ya. Tapi lebih di situ para mufasir, sebagian para mufasir itu mengatakan lebih karena pintunya itu 7. Dan tidak menggunakan wa ughliqat atau ghuliqat itu tidak begitu, tapi menggunakan wa ghulliqat. Itu semakin bahasa Arab itu kalau semakin ada tambahannya semakin kuat maknanya. Jadi wa ghulliqatil abwab itu artinya adalah nutupnya itu beneran gitu. Jadi kalau nutup biasa itu kan kita nutup klek begitu. Tapi kalau nutup yang betul-betul nutup itu nutup terus dikunci, ceklek. Kalau sekali kunci itu masih biasa. Ini ceklek begitu. Setelah begitu di slot lagi. Itu namanya wa ghulliqatil abwab. Begitu. Jadi kira-kira untuk supaya aman gitu. Itu benar-benar pintunya itu dikunci dengan sebenar-benarnya. Makanya menggunakan wa ghulliqat, dan itu 7 pintu. Makanya begitu dipanggil pembantunya yang suruh manggil. As-sayyidat turid. Ya. Dipanggil kemudian begitu masuk pintu pertama, ceklek. Sudah mulai curiga. Sudah mulai enggak enak ini. Itu. Wa ghulliqatil abwab. Diceklek. Dislot. Begitu. Begitu sampai pintu terakhir. Masuk ke dalam Zulaiha mengatakan wa qalat haytalak. Iya. Itu tidak ada orang yang tahu kecuali satu orang pelayannya tadi. Ya, dan itu sudah sepakat dengan dia. Ya, tidak akan membocorkan kepada siapa. Ya, begitu. Lalu kemudian jawabannya apa anak ini? Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya. Iya. Wah, enggak mungkin saya itu mengkhianati suami Anda yang sudah merawat saya di istana ini. Ya. Lalu dalam terusannya ayat itu mengatakan laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya beliau itu tidak melihat tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang bisa menahan kita, menjaga kita untuk tetap konsisten, teguh memegang nilai-nilai itu, yaitu keimanan. Itu namanya keimanan yang teguh. Nah, orang yang bertakwa itu yang teguh imannya. Tidak goyah dengan apapun. Ya, tidak goyah dengan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ya kalau 100.000 mungkin kita goyah. Lah kalau 1 juta, belum Ustaz. Oke. 100 juta? Mulai itu. Mulai. Sik tak pikir loh, gitu. Lah kalau 1 miliar. 1 miliar aja kita nggak pernah lihat uangnya. Begitu. Nggak pernah kita lihat. Nah, kalau ada di depan kita, itu gimana? Suatu saat ketika di Mesir itu, ada seorang yang cerita ke kita itu. Di Mesir itu ada tamu, terus beliau pernah menjadi anggota dewan gitu. Suatu saat pemilihan itu pemilihan gubernur. Terus, Ustadz, kami ingin ketemu. Terus, iya ketemu di mana? Ketemu di sebuah restoran. Ketika di restoran itu tidak ngobrol apa-apa, tapi ketika ya ngalor ngidul gitu. Ketika pulang langsung
mohon maaf, tolong diterima saya menyampaikan titipan. Itu titipan itu jadi uang yang kira-kira segini. Ini uang transportasi. Uang transportasi. Itu nggak ada yang tahu. Tapi kemudian bilang, sampaikan kepada tuanmu itu. Kalau baik saya pilih, kalau tidak baik saya tidak pilih. Sudah gitu pulang. Sampai rumah dia nangis. Kok bisa ya? Diberikan kekuatan untuk menolak. Itu nggak mudah loh itu, uang segini. Itu 100.000 semuanya. Kira-kira berapa itu? Itu kira-kira 200 juta itu minimalnya itu. Itu sampai rumah, ya Allah. Bersyukur sekali bisa diberikan kekuatan untuk bisa teguh dalam menghadapi hal yang semacam itu. Itu tidak mudah. Itu namanya keteguhan iman. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ketakwaan itu adalah wa yuqimunas shalah. Jadi memiliki spiritualitas yang tinggi. Utamanya adalah sholat. Utamanya adalah sholat. Sholat, zikir, iktikaf, baca Quran, istighfar. Itu semuanya adalah bentuk daripada spiritualitas. Makanya kalau orang yang takwanya tinggi, itu spiritualitasnya tinggi, ditandai kalau di dalam surat Sajadah, tatajafa junubuhum anil madaji. Sampai malam pun itu jarang lambungnya menyentuh lantai, menyentuh tempat tidur. Karena memiliki spiritualitas yang tinggi. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Setiap kali dipanggil Allah, datang. Ya, itu spiritualitas. Ya baca Quran, ya sholat, puncaknya di sholat. Puncak spiritualitas itu sholat. Dan puncak pengabdian, penghambaan kepada Allah itu sholat. Karena di dalam sholat itu ada puncak kehinaan seorang hamba bagi manusia. Itu ada puncaknya. Jadi sholat itu puncaknya adalah sujud. Di dalam sujud itu puncaknya adalah menghinakan diri. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba itu semakin tinggi nilainya kalau dia semakin hina di hadapan tuannya. Nah, di dalam sholat itu ada kondisi bahwa kita itu paling hina di hadapan Allah. Nah, itu makanya puncaknya. Ya. Kalau kemudian spiritualitasnya tinggi, ya, maka ada zikir. Ya, zikir. Zikir itu mengingat Allah. Maka setiap saat kita ingat Allah dan tidak akan terpeleset. Nanti seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nilai ketakwaan itu adalah kemampuan, kekuatan yang ketiga adalah untuk memberi. Yang ketiga itu. Jadi pertama keteguhan keyakinan, keimanan yang tidak goyah sama sekali. Yang kedua adalah kekuatan spiritualitas. Kekuatan spiritualitas. Begitu. Nah, misalnya zikir itu minimal istighfar 100 kali satu hari. Sholawat 100 kali. Kalau hari Jumat harus dinaikkan karena hari itu hari sholawat. Ya, minimal mestinya kalau hari Jumat itu 1000. Ya, setiap kali sholat 33. Kali 3 99. Katakanlah 100. Kalikan 500. Ya, 500. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 500. Itu namanya spiritualitas tinggi. Dan setiap saat yang paling tinggi, ya, setiap saat itu lisannya tidak pernah atau lisannya itu selalu basah dengan zikrullah. Ya, selalu basah dengan zikrullah. Ya, misalnya kalau saya pakai ini supaya membantu. Sudah berapa ya? Target hari ini berapa?
Ada. Nah, gitu. Jadi kalau kita tidak ngomong, isinya zikir. Nah, gitu. Kalau kita tidak ngomong, isinya dua. Kalau tidak zikir atau fikir. Dua.